Hai, nama saya Muhammad Aksal Tata Taufik. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu presentasi tentang SKPL dan DPPL dari program buatan saya. Program buatan saya itu adalah Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Suku Cadang untuk kendaraan bermotor roda 2. Oke, untuk awalannya saya akan menjelaskan requirement gathering dari program buatan saya. Pada requirement gathering ini, saya mengambil objek sebuah toko spare part suku cadang yang bernama Opik Motor dan Spare Part yang terletak di Kota Denpasar. Awalnya toko suku cadang ini hanya melayani transaksi dalam jumlah yang kecil karena masih baru buka dan masih belum punya nama dan kredibilitas. Namun setelah setahun berlalu, penjualannya jadi semakin banyak. Dalam sehari itu lebih dari 100 transaksi. Karena itu mulai muncul masalah. Yang pertama, pemilik dan karyawan itu mulai kewalahan dengan jumlah orderannya semakin banyak. Ditambah masalah yang kedua yaitu sistem pencatatan penjualan mereka itu masih manual dan ribet gitu. Dan yang terakhir, peletakan barang-barang suku cadangnya itu masih berantakan dan ribet lah, susah untuk diingat gitu jadinya karena nggak tertata dengan rapi. Nah, solusi dari semua masalah di atas adalah sistem informasi dari pengelolaan inventaris suku cadang ya berbasis web. Oleh karena itu, saya menciptakan sebuah program bernama Aufenbase. Aufenbase adalah singkatan dari Automotive Inventory Database. Oke, kita lanjut ke kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional dari program ini saya bagi menjadi 3 ya. Dari tiap role-role yang ada di sistem ini, yaitu role yang pertama adalah role owner, dan yang kedua role kasir, yang ketiga adalah role karyawan. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya dapat Anda lihat pada diagram berikut ini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsionalnya dapat Anda lihat pada gambar yang berikut ini. Nah, selanjutnya saya lanjut ke bagian perancangan sistem. Di bagian ini saya membuat banyak sekali diagram seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk use case diagram terbagi menjadi 2, yaitu high level use case diagram dan terakhir expanded use case diagram. Diagram-diagram tersebut dapat Anda lihat pada link di bawah ini. Lanjut, bagian selanjutnya yaitu perancangan basis data. Terdapat beberapa basis data dan konsep-konsep yang sudah saya buat, yaitu pertama ada ERD-nya, yang kedua konseptual basis datanya, dan yang ketiga basis data relasionalnya. Kemudian saya juga sudah melakukan normalisasi pada tabel-tabel database sistem saya, mulai dari level 1 hingga ke level 2-nya sudah saya lakukan semua dan sudah lulus. Dan yang terakhir, saya juga sudah membuat DBMS untuk sistem database saya dengan menggunakan MySQL dan PHPMyAdmin. Diagram-diagram tersebut dapat Anda lihat pada link di bawah ini. Dan untuk yang kelima, saya sudah membuat bagian rancangan antarmukanya untuk sistem saya. Saya pun sudah membuatnya dengan cukup lengkap, mulai dari sistem loginnya, lalu dashboardnya, lalu halaman register membernya, lalu bagian nambah suku cadang yang barunya. Habis itu ada menu kasirnya juga, dan yang lain sebagainya. Untuk yang bagian terakhir yaitu rancangan pengujian. Sistem informasi yang saya buat pun tentunya akan diuji untuk setiap fungsi-fungsi yang ada, agar saya sebagai pengembang tahu bagian mana yang masih error dan apakah semua fungsi yang sudah saya rancang ini seperti inputannya dan tombol-tombolnya itu sudah berfungsi dengan optimal. Metode pengujian yang saya lakukan adalah metode black box testing dengan basis equivalent partition, dengan tujuan untuk mempermudah proses pengujian. Untuk alat pengujiannya, saya menggunakan PC dengan prosesor Intel Pentium ke atas, lalu menggunakan RAM minimal 4GB, serta dengan sistem operasi Windows 7 ke atas. Dan terakhir, karena ini berbasis web, jadi saya akan menggunakan web browser dengan basisnya Chromium seperti Google Chrome dan Microsoft Edge. Untuk objek pengujiannya, saya memilih yaitu pemilik Opik Motor dan Spare Part-nya dan karyawan-karyawannya. Nah, untuk tempat pengujiannya, saya memilih tempat di kampus ITB Istiqomah Bali. Di dalam pengujiannya ada 3 tahap, yaitu test case, pengumpulan dataset, dan yang terakhir memberikan solusi praktis. Menentukan test case ini adalah tahap di mana pengembang menentukan daftar tes-tes apa saja yang perlu diuji. Misalnya tes apakah inputan loginnya ini di bagian username-nya sudah bisa menginput username dengan benar, apakah cuma bisa huruf saja, apakah bisa dengan angka saja,
atau maksimal ada jumlah berapa kata, ada jumlah berapa huruf dalam username-nya, kayak gitu-gitu. Itu ditentukan di sini, yaitu di penentukan test case. Yang kedua adalah pengumpulan dataset. Pengumpulan dataset itu ketika sudah melakukan pengujiannya, lalu kita ketahui ada berapa errornya, ada berapa ujian yang berhasil, ada yang tidak, yang gagal itu diberikan skor. Nah, disinilah namanya pengumpulan dataset itu pemberian skor pada pengujian yang gagal tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemberian solusi praktis, sesuai dengan namanya, dengan memberikan solusi-solusi yang mudah untuk pengembangan nanti, biar programnya itu bisa diperbaiki lagi, biar kedepannya programnya bisa berjalan dengan optimal. Oke, seperti itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.